Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan, kita tetap diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam pembelajaran daring pada kali ini saya akan mengulas dari tugas yang sudah saya berikan kemarin, dari materi yang kemarin, yaitu tugas wewenang Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, Komisi Yudisial, dan BPK. Ya, kita lanjut. Kalau kemarin pembelajarannya melalui Google Classroom, kita beralih dan kita beradaptasi menggunakan e-learning. Kalian bisa menyimak tutorial YouTube di channel saya yang nanti akan saya bagikan kali ini, ataupun bisa melihat beberapa slide presentasi atau PowerPoint tentang tugas wewenang Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kemarin tugasnya tentunya sudah dicatat di buku catatan, sudah pastinya saya percaya pada kalian semua, Mas ya, Mbak, sudah dikumpulkan, sudah ditulis, dan sedikit kita ulas bareng-bareng bersama-sama apa toh sebenarnya tugas Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Nah, dari presentasi kali ini ada sedikit penjelasan tambahan. Yang pertama, tugas Presiden dan Wakil Presiden. Presiden kita periode kedua ini Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Apakah tugasnya? Yaitu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Adalah tugas Presiden juga untuk memastikan apakah jajaran pemerintahannya termasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, wewenang dan hak Presiden, antara lain memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Ya. Yang berikutnya memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Berikutnya, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR, Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan undang-undang, rencana undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan rencana undang-undang menjadi undang-undang. Nah, tugasnya Presiden yaitu salah satunya mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh anggota Dewan, menyetujuinya, menandatanganinya. Berikutnya menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Artinya kalau Perpres nomor berapa, peraturan presiden nomor berapa, nah itu sering kita kenal itu. Menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, ini tugas presiden. Itu tugasnya para menteri, menteri agama, menteri luar negeri, menteri keuangan. Nah, itu yang mengangkat adalah presiden, yang memberhentikan juga presiden, yang memilih juga presiden. Tuh. Membuat atau menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ini kalau dalam situasi genting, pasti Presiden akan membuat perjanjian yang semacam itu. Perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya
Seperti yang kita lihat yang ada di televisi-televisi terkait COVID-19, beliau Bapak Presiden selalu memperingatkan kita ya agar tetap berhati-hati dan berwaspada, tetap jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan. Macam itu. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi kalau mengangkat duta itu tidak seperti dengan mengangkat atau memberhentikan para menteri, beliau juga ya, Presiden juga harus mempertimbangkan masukan-masukan anggota DPR sebagai pertimbangan. Berikutnya, memberikan gerasi, rehabilitasi, memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, seperti kemarin para napi mendapatkan remisi, mendapatkan pengurangan masa tahanan. Nah, itu tugas dan maksudnya yang mengesahkan itu adalah Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Berikutnya memberikan amnesti dan abolisi. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang. Ya. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dari BPK itu pengajuannya yang dari daerah ke DPR, DPR Presiden untuk meresmikan Badan Pemeriksaan Keuangan anggota-anggotanya. Dia menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Menetapkan Hakim Konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Berikutnya, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara di dunia. Setiap negara memiliki kepala pemerintahan, kepala negara. Ya, itu. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Berikutnya tugas atau wewenang Wakil Presiden melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja kabinet, menetapkan fokus dan atau prioritas kegiatan pemerintah yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden, memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang tentunya. Berikutnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas, wewenang, dan hak MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden atau wakilnya dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, diberhentikan atau tidak melaksanakan kewajiban pada masa jabatannya. Itu tugas anggota atau MPR. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan. Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang. MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR kecuali yang berkenaan dengan menetapkan wapres menjadi presiden. Tuh. Berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat. Apa saja tugas dan wewenangnya? Ya mungkin sama yang sudah sampean catat di buku catatan sampean. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menerima membahas usulan rencana undang-undang yang diajukan DPD berkaitan dengan bidang tertentu. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN serta kebijakan pemerintah. Nah, anggota Dewan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di sini dia juga bertugas bertugas membuat undang-undang, memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD, membahas menindaklanjuti hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK, memberikan persetujuan presiden pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, memberikan persetujuan Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Memilih 3 orang calon Hakim Konstitusi dan mengajukan ke Presiden untuk ditetapkan. Memberikan persetujuan Presiden menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat bahwa anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan rencana undang-undang. Kalau kemarin ada isu tentang haluan ideologi Pancasila, ya itu sumber informasinya itu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itu entah itu disetujui oleh presiden atau tidak, saya kurang paham. Ya pastinya belum disetujui. Ya, merubah ideologi Pancasila itu ya tidak diperbolehkan, merusak tatanan. Itu kalau menurut saya. Pancasila dirubah ini nggak boleh. Walaupun toh tugasnya DPR yaitu membuat atau merancang undang-undang. DPD yang memiliki pengajuan usul ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan berkaitan bidang legislasi tertentu, pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu. Apa tugasnya? Mengajukan kepada DPR rencana undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR, dalam pemilihan anggota BPK. Jadi BPK itu ya salah satu pintu utamanya di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dari mulai pengajuan usulan tersebut diangkat di DPR, MPR. Berikutnya ke Presiden. Berikutnya Mahkamah Agung. Membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Itu ranahnya Mahkamah Agung. Itu situ. Fungsi peradilan. Ini.
fungsi pengawasan. Fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, fungsi lainnya. Semuanya diatur oleh undang-undang juga. Tugasnya Mahkamah Agung. Nah, berikutnya kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, mempunyai wewenang lainnya, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi ataupun rehabilitasi. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung paling banyak 60 orang. Berikutnya Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing diajukan dari 3 orang Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 orang oleh Presiden. Ya. Berikutnya Komisi Yudisial, wewenang dan wewenangnya. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan Hakim Agung ke DPR. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi. Berikutnya yang terakhir yaitu BPK yang telah dipilih oleh tadi Mahkamah anggota DPD tadi. Badan Pemeriksaan Keuangan yang memiliki wewenangan yaitu mengelola dan bertanggung jawab keuangan negara, atau BPK diminta memeriksa, meneliti pertanggungjawaban penguasaan keuangan negara, mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, melakukan penelitian, penganalisisan terhadap pelaksanaan peraturan undang-undang. Anggota BPK dipilih oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Sesuai dengan kewenangannya, BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 ketua, 1 wakil, 7 anggota, dan masa jabatannya 5 tahun yang sudah dipilih oleh DPD. Nah, sekian penjelasan tugas dari Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan BPK yang sudah saya berikan kemarin. Nah, ini mungkin sedikit sama atau sedikit perbedaan atau beda banget atau belum mengerjakan juga boleh menyimak ini. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.